Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota yang pertama yaitu saya Dwi Hilda Despita dan Dea Rismalianda. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kecerdasan musikal, pendidikan, metode, dan pendekatan Islam terhadap musik. A. Pendekatan pengembangan kecerdasan musikal dalam pendidikan. Pendekatan pengembangan kecerdasan musikal dalam dunia pendidikan telah mengalami evolusi signifikan selama beberapa dekade terakhir. Para ahli pendidikan mulai menyadari bahwa kecerdasan musikal bukan hanya tentang memainkan alat musik atau bernyanyi dengan baik, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif yang kompleks seperti analisis pola, pemrosesan temporal, dan koordinasi motorik. Pendekatan holistik dalam mengembangkan kecerdasan musikal mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan anak, termasuk fisik, emosional, kognitif, dan sosial. B. Metode pengembangan kecerdasan musikal. Ada 3 metode pengembangan kecerdasan musikal, yaitu yang pertama, metode Kodaly yang dikembangkan oleh komposer Hungaria Zoltán. Kodaly merupakan salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam pendidikan musik di seluruh dunia. Di Indonesia, adaptasi metode ini telah mendapatkan tempat dalam beberapa institusi pendidikan musik. Inti dari metode Kodaly adalah penggunaan solmisasi relatif do, re, mi, dan solfege untuk mengembangkan kemampuan membaca notasi musik dan pendengaran musikal. Yang kedua, metode of Schoolware yang dikembangkan oleh komposer Jerman Carl Orff menawarkan pendekatan yang lebih eksploratif dan improvisatoris dalam mengembangkan kecerdasan musikal. Metode ini menekankan pengalaman langsung dengan musik melalui bernyanyi, bergerak, bermain instrumen, dan improvisasi. Yang ketiga, metode Dalcroze Eurythmics yang berfokus pada hubungan antara musik dan gerakan tubuh, juga telah mendapatkan pengakuan sebagai metode yang efektif dalam mengembangkan kecerdasan musikal. Implementasi kurikulum berbasis musik dalam pendidikan formal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan musik. Meskipun demikian, beberapa sekolah progresif telah mulai menghadapi pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan musik ke dalam kurikulum mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi di beberapa sekolah dasar di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pendidikan musik yang diberikan secara sistematik dapat meningkatkan tidak hanya keterampilan musikal siswa, tetapi juga prestasi akademik mereka secara keseluruhan. C. Perspektif Islam terhadap musik dan pengembangan kecerdasan musikal. Perspektif Islam terhadap musik telah menjadi subjek diskusi dan perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim selama berabad-abad. Pandangan terhadap musik dalam Islam sangat beragam, mulai dari yang sangat permisif hingga sangat restriktif. Beberapa ulama klasik seperti Al-Ghazali menyatakan bahwa musik dapat menjadi sarana untuk meningkatkan spiritualitas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ulama lain seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa musik dengan instrumen tertentu sebaiknya dihindari. Seni musik Islami juga seperti kasidah, gambus, dan kasidah rebana merupakan bentuk ekspresi musikal yang telah menjadi bagian integral dari budaya Islam di Indonesia. Musik-musik ini
Musik-musik ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga medium untuk menyampaikan ajaran Islam dan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Supandi mengenai perkembangan musik Islami di Indonesia menunjukkan bahwa tradisi musikal ini telah mengalami adaptasi dan transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Dalam Islam, memang terdapat dua pandangan utama terhadap musik, yaitu yang pertama, pandangan permisif, yang artinya membolehkan. Pandangan ini berpendapat bahwa musik diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran Islam. Artinya, musik yang isinya tidak mengandung kata-kata maksiat, pornografi, kekerasan, atau ajakan kepada perbuatan dosa. Musik tidak mengganggu kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Musik dapat menjadi sarana dakwah, hiburan yang menenangkan, atau media pembelajaran, misalnya untuk anak-anak. Beberapa ulama dan budaya Islam di beberapa daerah memang mengembangkan musik religius seperti kasidah, nasyid, atau sholawat yang mendekatkan umat kepada Allah. Yang kedua, pandangan restriktif, membatasi atau melarang. Pandangan ini lebih ketat atau membatasi musik. Bahkan ada yang melarang secara total. Alasannya, musik dianggap bisa melalaikan manusia dari ibadah dan mengundang hawa nafsu. Musik dapat mempengaruhi hati dan pikiran untuk melakukan maksiat. Beberapa hadis dipahami sebagian ulama sebagai larangan mendengarkan alat musik tertentu. Kelompok ini biasanya hanya membolehkan untuk lantunan suara yang sifatnya murni ibadah seperti azan, bacaan Al-Quran, atau sholawat tanpa musik. Baiklah, kesimpulannya yaitu kecerdasan musikal merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak. Pendekatan dan metode yang tepat dapat membantu mengembangkan kemampuan musikal anak. Dalam pandangan Islam, musik dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur, cinta, dan penghayatan spiritual. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.